Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizkia Ajijah Putri Wulandari dengan NIM 230104010251 dan dosen pengampu saya Ibu Rizkiatul Hasanah SOS. Ini adalah tugas saya membuat mind mapping dengan berdurasi 15 menit. Adapun pokok pembahasan saya yaitu ada 4. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, fungsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. 3. Proses dan unsur-unsur dakwah. Dan 4, yaitu objek studi ilmu dakwah. Pembahasan saya selanjutnya adalah dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, definisi dakwah. Tujuan berdakwah. Tujuan utama dari dakwah adalah untuk dapat mencapai kebahagiaan yang ada di dunia serta di akhirat. Pengertian dakwah secara terminologi dalam bahasa Arab adalah kata dakwah merupakan kata benda dari kata kerja da'a yad'u yang memiliki arti seruan, panggilan, ajakan, ataupun jamuan. Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, mad'ah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thoriqoh, metode, dan atsar, efek dakwah. Selanjutnya, tujuan dakwah. 1. Wujud dari kebahagiaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Hal ini karena kegiatan dakwah adalah untuk menyampaikan nilai yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang menyebarkannya, dikarenakan mereka dapat memperkuat agama Allah yang tentu saja dapat menghadirkan pahala dan kebahagiaan. Selanjutnya, tujuan dakwah. 2. Mengapa untuk selalu menaati serta mengikuti ajaran agama Islam? Cara Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah telah menjadi contoh yang tentu saja layak bagi umatnya. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW terus-menerus menyebarkan ajaran agama Islam baik secara tulisan, lisan, ataupun melalui perbuatannya. Rasulullah kemudian memulai dakwahnya pada keluarga, teman, serta para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Akibat dari buah manis Nabi karena bersabar dalam menyampaikan ajaran agama Islam, maka para pengikut Nabi pun mencoba mengikuti jejak Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya, membahas tentang apa, bagaimana, dan prinsip dakwah. Yang pertama, apa saja unsur-unsur dakwah?
dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, madah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, thoriqoh, metode dakwah, dan atsar, efek dakwah. Bagaimana unsur-unsur dakwah? Jadi, unsur-unsur yang terlibat dalam dakwah itu adalah dai, mad'u, maudu, wasilah, dan asalib dakwah. Begitu juga hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Proses interaksi itu pasti akan selalu ada. Prinsip-prinsip dakwah. Ada beberapa prinsip dakwah Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dakwah mengajak yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Dakwah Islam dilakukan dengan hikmah. Dakwah Islam menjamin kebebasan manusia dan materi dakwah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah, sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya, adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formulanya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Objek studi ilmu dakwah. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh sesuatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek material ilmu dakwah sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia yang menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Jadi, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, dengan tujuan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis dakwah dalam agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, seorang dai dapat berdakwah atau menyerukan ajaran agama Islam dengan berbagai cara. Cara berdakwah dari seorang dai dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan sang dai. Cara-cara berdakwah tersebut juga perlu disesuaikan dengan jenis dakwah. Berikut penjelasan mengenai jenis dakwah dalam agama Islam. Jenis-jenis dakwah dalam agama Islam. Dakwah bid'atin. Memasuki zaman globalisasi seperti saat ini, pola dakwah dari tadwin atau dakwah melalui tulisan semakin mudah dan efektif. Contohnya adalah dengan menerbitkan kitab, majalah, artikel di internet, koran ataupun tulisan yang memiliki pesan dakwah yang cukup penting serta efektif sebagai metode dakwah. Keuntungan lainnya dari jenis dakwah bid'atin ialah metode satu ini tidak akan musnah meskipun sang dai ataupun penulis dari kitab atau buku tersebut telah meninggal dunia. Jenis dakwah
habit tajwid satu ini juga sempat disebutkan oleh Rasul. Sesungguhnya tinta dari para ulama merupakan hal lebih baik dari darah para syuhada. Jenis dakwah selanjutnya, dakwah melalui amal. Selanjutnya, dakwah melalui amal merupakan dakwah yang dilakukan melalui perbuatan dan metode yang digunakan mengutamakan perbuatan nyata dari pendakwahnya. Tujuan menggunakan jenis dakwah ini adalah untuk meningkatkan harkat serta martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dakwah melalui amal dapat membuat para penerima dakwah mengikuti contoh amal yang telah dilakukan oleh penerbit dakwah. Dakwah melalui amal ini memiliki pengaruh yang cukup besar pada diri penerima dakwah. Contohnya seperti kisah Nabi Muhammad pertama tiba di kota Madinah. Nabi saat itu memberikan contoh berdakwah melalui amal dengan cara mendirikan Masjid Quba. Nabi kemudian mempersatukan kaum Ansar serta Muhajirin dalam ikatan persaudaraan Islam. Selanjutnya, jenis dakwah bil lisan. Jenis dakwah ketiga merupakan dakwah bil lisan. Jenis dakwah ini merupakan penyampaian informasi maupun pesan dakwah melalui lisan seperti ceramah ataupun komunikasi secara langsung antara subjek serta objek dakwah. Dakwah bil lisan akan menjadi suatu metode yang efektif jika disampaikan berkaitan dengan hari ibadah, contohnya seperti khutbah setelah sholat Jumat atau khutbah pada hari raya Islam. Kajian yang disampaikan dengan dakwah bil lisan menyangkut ibadah praktis. Konteks dakwah dengan sajian terprogram disampaikan dengan menggunakan metode dialog dengan para hadirin. Dan jenis dakwah selanjutnya, dakwah ammah. Jenis dakwah yang kedua adalah dakwah ammah, yaitu jenis dakwah yang dilaksanakan oleh seseorang dengan media lisan dan ditujukan pada orang banyak dengan maksud untuk menanamkan pengaruh pada sekelompok orang tersebut. Media dakwah yang dilakukan biasanya berupa khutbah atau pidato. Dakwah ammah apabila ditinjau dari segi subjek yang dilakukan oleh perorangan dan ada pula yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal dakwah. Dan yang terakhir, jenis dakwah perseorangan. Jenis dakwah pertama adalah dakwah perorang atau dakwah fardiyah. Jenis dakwah ini adalah suatu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dai atau pendakwah dengan penerima dakwah yang hanya perorangan saja, bukan kelompok. Tujuan dari dakwah perorangan adalah guna meningkatkan keimanan seorang menjadi lebih baik, sehingga orang tersebut akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dakwah perorang juga dapat dilakukan pada beberapa orang sekaligus, tetapi dalam jumlah sedikit serta terbatas. Dakwah perorang ini umumnya dilaksanakan tanpa adanya persiapan. Contohnya adalah seperti nasihat rekan kerja, memberi teguran, atau menganjurkan dengan memberikan contoh. Selain itu, dakwah perorang juga dapat dilakukan ketika seorang pendakwah sedang mengunjungi orang yang sedang sakit, memberikan ucapan selamat, atau ketika sedang menghadiri acara kelahiran. Jadi, kesimpulan mind mapping saya adalah
Jadi sasaran dakwah dalam Islam adalah semua umat manusia. Bagi mereka yang belum memeluk agama Islam, dakwah diarahkan agar mereka menjadi muslim dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi muslim, dakwah bertujuan untuk meningkatkan iman, Islam, dan ihsan. Sekian tugas saya pada kali ini. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.